kalau bisa nanti terjadi interaktif untuk menambah wawasan kita bersama. Semoga hal-hal yang seperti ini juga nanti terus dapat kita lakukan, sehingga dalam situasi pandemi seperti ini pelatihan yang kita harapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tentu pertandingan virtual ini, khususnya teknik berpasangan, itu sesungguhnya tidak asing bagi kita semua yang sudah mendalami teknik Prisideri, khususnya serang hinar. Karena pada dasarnya teknik berpasangan ini sudah dilatih dan diperkenalkan oleh para pelatih dan pendekar itu di tingkat awal baru masuk Prisideri. Sudah ada teknik dasar berpasangan tangan kosong. Nah, ini untuk memperkenalkan bahwa Prisideri dalam mendidik anak didiknya itu sangatlah hati-hati, sangat santun, dan penuh tuntunan ulas asih, sehingga dapat meminimais terjadinya cedera yang tidak kita inginkan bersama. Sehingga Prisideri yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu memberikan suatu acuan metode berlatih dasar pertarungan sejak awal itu dituntun untuk dapat memberikan semangat, menumbuhkan keberanian di dalam kita berlatih bersilat. Karena tentu kita sadari bersama, tidak semua orang itu punya kemampuan ataupun bakat silat atau nyali yang besar untuk bertarung. Maka menyadari hal tersebut, Prisideri memberikan suatu metode agar silat Prisideri dapat dilatih dari semua golongan, semua orang yang memang ingin belajar silat. Untuk itu, jadi serang hinar inilah tuntunan dari awal sudah diberikan oleh para pelatih, dan pelatih pun sudah menerima tuntunan itu dari awal juga. Masuk Prisideri sudah diberikan. Maka sangatlah tertuntun sekali untuk dapat menerima pelajaran ini. Jadi yang tujuannya adalah agar tidak hanya bisa memukul dan menendang. Tentu untuk memukul dan menendang ini harus bisa benar. Nah, untuk benar inilah Prisideri memberikan cara-cara berlatih memukul dan menendang. Setelah bisa atau pukulan dan tendang itu benar, maka dia diberikan kesempatan untuk belajar yang lain. Kemudian bisa bertarung dengan baik. Sebagai dasar teknik di dalam Prisideri, serang hinar ini sangat-sangatlah memberi kontribusi bagi kelangsungan berlatih silat dalam Prisideri. Tentu mungkin saya tidak tahu apa di aliran lain memberikan metode yang sama atau tidak. Yang jelas Prisideri tetap memberikan dasar pertarungan ini dari awal. Dan mudah-mudahan kita bersama komitmen untuk menjaga latihan serang hinar ini agar tetap dihadirkan, bahkan diterapkan dalam setiap pertemuan latihan. Baik itu di cabang, di unit maupun di ranting. Sehingga ke depan Prisideri tetap dapat memberikan masukan, bantuan, ya, sekecil apapun itu, paling tidak sudah dapat memberikan keyakinan kepada setiap insan Prisideri yang mau masuk Prisideri untuk dapat menjadi pesilat yang santun dan sopan, tidak arogan. Nah, untuk itulah setiap insan Prisideri diberikan tuntunan secara
rapi secara tertuntun, dan di situ bagaimana menyerang dengan baik dan benar. Begitu juga sebaliknya, bagaimana menghindar dengan baik dan benar. Nah, inilah yang diberikan oleh para pelatih dalam Persendiri. Pedoman menyerang itu sudah juga dibuatkan yang kita sering sebut dengan nama pedoman teknik. Jadi pedoman teknik ini sudah dimasukkan, kalau dalam pertandingan itu disesuai dengan pasal 8. Nah, setiap nanti saya jelaskan lebih. Jadi serang hindar ini adalah awal berlatih sudah diberikan dan diperkenalkan sampai tingkat terakhir pun masih, cuman tahapan-tahapan ini dijelaskan nanti oleh para pelatih. Nah, tentu teknik dasar berpasangan ini sebetulnya saya sebut tadi tidak asing, ya memang karena tidak asing, tinggal para pelatih mengambil pengalaman-pengalaman itu dari pengalaman dia berlatih maupun ngelatih. Nah, dapat menyusun suatu rangkaian teknik dasar pertarungan, baik itu tangan kosong maupun senjata nanti, sehingga dapat dilombakan untuk evaluasi, khususnya ini para pelatih sejauh mana dia sudah dapat menyerap, mendalami, dan meneruskan keilmuan Persendiri yang memang menjadi warisan budaya kita bersama. Nah, tentu dalam melatih inilah sekarang kita adakan pertandingan yang kita beri nama kerapian teknik berpasangan, yang sesungguhnya itu untuk mengevaluasi para pelatih, sudahkah dia betul-betul dapat memahami, mendalami latihan serang hindar atau dasar bertarung awal. Nah, ini tentu dituangkan kepada anak didik yang akan ikut berlomba untuk menampilkan bagian-bagian teknik yang terbaik dari dia, dari yang dia pahami, untuk selalu mengedepankan prinsip asah, asih, asuh. Jadi tidak ada dendam, karena memang ini hanya salah satu metode berlatih untuk dapat mendalami keilmuan Persendiri. Jadi tentu asah, asih, asuh itu tetap kita pegang. Di mananya kita mengasah. Nah, kita mengasah diri, sesungguhnya setiap orang yang mau masuk Persendiri, itu dia berarti siap untuk diasah oleh para pelatih pendekar dalam Persendiri. Nah, setelah terjadi suatu proses pelatihan itulah dia mengasah, maka bersamaan dengan itu juga dia setelah menjadi tingkat pembantu pelatih atau pelatih, maka dia mulai tumbuh rasa kasih itu, sehingga perlahan-lahan teknik itu dapat merasuk ke dalam jiwa, menjadi suatu kebiasaan, bahkan merubah perilaku dari kasar menjadi halus, terarah, terukur. Maka di dalam berlatih dia selalu dituntun, diarahkan agar tidak tumbuh menjadi arogan. Nah, dengan itulah asah itu betul-betul diawasi oleh para pelatih. Kemudian agar dia pada saatnya nanti dapat mengasuh kembali sebagai generasi pelanjut dan penerus di dalam Persendiri. Nah, setelah mengasah diri sebaik mungkin dan dianggap cukup oleh para senior, maka dia ditugaskan kembali untuk mengembangkan Persendiri. Lewat kemampuan yang sudah dididik dan diberikan, dia mengasuh kembali. Jadi asah, asih, asuh. Kapan asih itu akan tercapai? Setelah dia mampu mengasah diri dengan baik, kemudian turun juga mengasuh, otomatis bersama dengan itu pula adalah interaktif di lapangan, itu akan memberikan masukan dan kontribusi secara kejiwaan pada dia, untuk dapat menumbuhkan rasa kasih dan sayang pada diri dan pada yang dilatih dan dilayani. Karena tentu kita bagaimanapun selalu mengedepankan kebersamaan dan kasih di dalam kita berlatih. Jadi tentu tidak ada dendam, walaupun kena atau apa, kita tidak
Itu untuk pemahaman tentang bagaimana kita berlatih sehingga tidak ada dendam di antara kita. Walaupun sering kita kena tenang, kena pukul, gitu. Tidak, karena memang kita sudah sama-sama menyadari sesuai dengan tujuan para pelatih, kita diperdengarkan bahwa kita sedang latihan. Kalau sudah latihan tentu tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada dendam di antara kita. Nah, menyikapi hal tersebut, saya teruskan untuk dapat mencapai atau mendidik pesilat yang siap untuk sekarang diturunkan sebagai wakil dari para pelatih untuk ikut dalam lomba. Nah, tentu pelatih disinilah karena memang suatu situasi kondisi COVID ini kita adakan kejuaraan secara daring, pun pemahaman ini pun kita lakukan juga secara daring. Nah, pelatih paling tidak dia punya sepasang atau dua pasang anak buah untuk dilatih sehingga dia tidak tidur atau tidak lupa akan teknik-teknik yang sudah dia terima dari pelatihnya. Sehingga para pelatih terus menerus dan kemudian mengevaluasi diri juga di dalam dia berlatih menurunkan atau menciptakan atau mendidik atlet ini, pelatih juga berlatih. Nah, kalau istilah saya, setiap kita datang untuk membantu melatih atau melayani, itu kita sesungguhnya sedang belajar. Maka kita datang ke Padepokan atau ke tempat latihan itu, sekira kita sedang ditugaskan untuk belajar. Belajar dari yang kita layani atau yang kita latih. Dari situlah terjadi suatu timbal balik, sehingga semangat kita melayani itu betul-betul tumbuh karena ada motivasi, kemudian ada suatu keyakinan kita dapat melayani Tuhan-Tuhan yang ada di dalam setiap anak-anak itu. Maaf. Dengan demikian, kita yakin bahwa kita tidak sia-sia di dalam membantu, mengembangkan maupun melatih ataupun melayani yang kita latih. Dengan semangat seperti itu dan keyakinan seperti itu, maka setiap insan pelatih sendiri terus bertumbuh dan semangat untuk mengembangkan sendiri, dan itu harapan kita bersama. Semoga di seluruh Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat berupaya juga untuk tetap mengedepankan rasa kebersamaan, rasa berlatih yang kuat, bukan malah mengedepankan suatu perbedaan. Jadikan suatu momentum setiap ada ajang pertemuan berupa kejuaraan, berupa silaturahmi apapun itu, untuk selalu dapat memupuk rasa kebersamaan dan kita belajar dari semuanya. Maka dari itu izinkan saya dalam pertemuan ini juga, tentu saya berada di sini karena memang kalau ditugaskan tentu jauh. Kekurangan saya banyak, tapi saya yakin teman-teman para pendekar semua yang sudah mendalami lebih dulu dari saya dalam hal ini, banyak memberikan nanti bantuan, masukan apapun itu. Nah, itu saya tunggu. Nah, tentu saya kembali ke Seranghinar. Seranghinar itu sudah memberikan suatu acuan bagaimana kita menyerang dengan jujur, sehingga lawan itu betul-betul kena. Jadi, Pri sendiri sudah memperkenalkan melatih kejujuran sejak awal, kejujuran. Menghindar juga begitu. Maka dalam pedoman-pedoman menyerang itu sudah bagi orang yang sudah memasuki Pri sendiri itu sudah tidak asing lagi. Tentu dia sudah memahami hal itu. Jadi pedoman menyerang sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan pedoman teknik. Kalau saya bicara pedoman teknik, nah ini memang sangat luas dan sangat fleksibel. Tapi PD sudah memberikan pakem-pakemnya, sehingga lewat latihan yang sering kita lakukan, dilaksanakan di tempat latihan, kita sudah secara bertahap memberikan pakem-pakem pedoman teknik itu sebaik mungkin, baik dalam pedoman menyerang maupun dalam menghindar. Nah, pedoman menyerang menghindar inilah yang kita jadikan suatu
praktek dalam kita bertarung maupun dalam kita mengambil bagian kecilnya untuk kita adakan pertandingan kerapian teknik berpasangan, baik itu tangan kosong, tangan ataupun senjata. Nah, teknik berpasangan ini adalah terdiri dari 2 orang, yaitu 2 pesilat. 2 pesilat ini yang sesuai yang mungkin disebut pesilat A, pesilat B. Nah, dia sama-sama dituntun oleh para pelatih berlatih secara bersama. Nggak kedengaran ya suaranya. Suaranya hilang, Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Yan. Katanya masukkan suaranya hilang. Suaranya hilang, ya. Tes. Sudah ya? Udah. Sudah. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi mungkin ada salah ini. Nah, saya teruskan. Jadi serang hindar terus menjadi acuan agar kita di dalam melatih itu betul-betul terukurnya bagaimana menyerang, langkah apa yang dilakukan di dalam menyerang, seperti apa serangan itu. Nah, itu tentu pelatih sudah memberikan. Nah, sehingga baik dalam menyerang maupun dalam nanti menghindar itu menjadi suatu pedoman yang sudah diberikan oleh para pelatih. Nah, contoh misalnya bagaimana serangan itu bisa mengalir, kemudian menghindarnya seperti apa juga. Nah, kalau misalnya pukulan hanya contoh pukulan pendeta saja, kemudian dia mulai menghindarnya egos begitu jauh, nah tentu itu tidak sesuai yang menghindar dengan pedoman teknik, maka nanti itu bisa mengurangi nilai atau bahkan tidak dapat nilai. Nah, itu salah satu contoh. Maka pelatih yang memberikan latihan atau melatih anak didiknya untuk bisa ikut pertandingan teknik berpasangan ini harus betul-betul menyusun. Nah, karena ini sudah bisa direkam atau disusun, tentu dia akan lebih baik mestinya. Bagaimana membuat suatu aliran teknik menyerang dengan baik, kemudian begitu juga sebaliknya. Hindaran itu juga tersusun. Sehingga dalam, kalau dewasa itu 12 gerak teknik tangan kosong, mungkin si A menyerang atau pesilat A menyerang 4 kali atau 8 kali. Nah, kemudian dibalik yang B menyerang 8 kali. Itu agar tersusun dengan baik. Dan kapan saatnya mengganti menyerang. Jangan sampai tidak pantas untuk membalas, dipaksakan untuk membalas. Itu dapat mengurangi nilai. Juri tahu, karena kita sudah ditatar, dilatih untuk dapat memahami kapan saatnya menghindar, kapan saatnya menyerang. Dan karena ini memang sudah dituntun, tentu para pelatih dapat melihat, memaknai itu, sehingga tidak dapat mengurangi kesalahan, baik di dalam menghindar maupun menyerang. Nah, serangan yang salah nanti itu tetap akan dikurangi nilainya. Kalau tidak, kalau saya bilang sesuai dengan pasal 8, ya tentu nilai 2 itu akan diberikan, atau nilai penuh akan diberikan oleh juri ketika serangan itu betul-betul tepat, pancar, bertenaga, deras, dan keras. Dan sebaliknya yang menghindar juga sama. Menghindar dengan sikap yang lugas, tegas, dan tepat menghindarnya. Nah, menghindar ini ada yang jarak dekat, jarak sedang, dan jauh. Nah, kapan itu pelaksanaannya tergantung memang serangannya. Nah, ini pelatih karena memang sudah bisa disusun, tentu pelatih akan menyusun dengan baik ini.
Nah, saya yakin para pelatih bisa menyusun untuk itu. Nanti mungkin beberapa hal saya perlu contohkan, saya peragakan. Ini kebetulan sudah ada yang pernah periksa, Pak Anak Agung Gede Putra. Kapan inaran itu jauh, kapan inaran itu dekat, dan hanya sekedar menepis. Nah, untuk menyerang kembali, itu dibutuhkan semangat. Nah, pelatih terus ini memantau, dan perubahan sedikit saja apa yang dilatih, kemudian pada saat pelaksanaan itu berubah, tentu akan merubah arah serangan dan juga hindran. Ini tolong para pelatih untuk jeli melihat perubahan-perubahan itu, sehingga terutama karena pelatihnya banyak yang baru-baru, ya anggaplah biru banyak yang turun, bahkan ada yang hijau biru yang baru. Karena pertandingan ini sesungguhnya kan diikuti oleh tingkat dasar 2 sampai dengan hijau biru. Itu yang boleh, biru tidak, karena dianggap sudah pembantu pelatih. Nah, saya harapkan para pembantu pelatih dan yang latih ini betul-betul jeli melihat hal itu, sehingga dapat dalam setiap gerak itu mengurangi faktor kesalahan. Nah, bagaimana nanti penilaian setelah, kalau semuanya pedoman tekniknya dapat terlaksana dengan baik, nah, di situ akan terjadi kemantapan satu gerak. Kalau geraknya kurang mantap, walaupun pedoman tekniknya misalnya sudah benar, nah tentu kalau ada yang geraknya lebih mantap dari itu, nah itu penilaian juri nanti yang ini. Nah, terus kemudian susunan teknik yang dibuat, agar ini karena waktunya singkat, mungkin perlu para pelatih mempertimbangkan kemudahan cara menyusun teknik. Apakah teknik itu sudah mengalir? Sehingga kalau mengalir, pasti gampang. Contoh, maju kanan pendeta. Nah, kalau dia habis ini misalnya nyerangnya ke kanan, mungkin lebih mudah. Tapi kalau ke kanan terus melayang, nah ini yang agak sulit. Nah, karena apalagi yang baru-baru atau pemula, tentu sulit. Nah, tapi yang sudah biasa, tidak masalah. Nah, tapi sebaiknya agar mempermudah menghafal maupun menggerakkan, kemudian menghemat tenaga, silahkan para pelatih menyusun lebih apik lagi, sehingga lebih cepat dapat menghafal. Dan harapan saya, karena memang tujuan diadakan pertandingan virtual ini untuk mengaktifkan para pelatih di unit, di cabang, di ranting, dan di cabang semua, maka saya harap setiap tampilan itu berbeda. Contoh misalnya, saya punya anak buah 5 pasang. Kalau bisa ke-5 pasangnya ini berbeda, baik susunan tekniknya maupun bela dirinya. Jangan sama. Kemarin saya amati, pernah saya lihat sama. Dari Denpasar sampai ke Jemberana itu sama. Baik bela diri. Nah, kalau begitu tidak berjalan proses berlatih kita. Karena memang tujuan diadakan pertandingan ini memang untuk membangkitkan semangat berlatih baik anak-anak maupun para pelatih, dan memang disinilah pelatih diuji kesanggupannya, kesungguhannya untuk dapat berbagi pengetahuannya, kemudian melayani anak-anak dengan sebaik mungkin untuk dapat diterapkan dalam pertandingan. Nah, harapan seperti itu agar semua para pelatih dapat dilihat, karena lewat tampilan yang ditampilkan oleh anak-anak didiknya itulah kita tahu seperti apa pelatih atau di mana dia dilatih, siapa yang latih. Nah, kita akan memberikan nanti mudah-mudahan, atau bila perlu kita berikan pemahaman secara daring juga untuk evaluasi nanti. Dulu sudah ada pertandingan tunggal atau selesai tunggal, nah itu juga sudah kita evaluasi. Nah, sekarang ini teknik berpasang. Teknik berpasang ini memang lebih sulit sedikit, karena memang harus
2 orang dan disusun tekniknya untuk dapat mencapai suatu kecepatan, kemantapan gerak. Maka para pelatih menyusun ini agak sulit sedikit. Tapi saya yakin dengan semangat dan kemampuan yang sudah dia terima, saya yakin dia sanggup untuk mengedepankan hal tersebut. Seterusnya untuk apa lagi? Metode melatih sudah, tujuan. Kemudian penilaian. Penilaian nanti kami sudah bentuk tim penilai dari para pendekar khususnya yang di Bali. Kita juga akan memberikan penyegaran agar dalam menilai teknik berpasangan nanti betul-betul dia paham apa yang dimaksud, apa yang ditujukan dalam pertandingan kerapian ini berpasangan ini. Nah, ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan dalam menilai itu sudah ada. Kami sudah punya acuan, ini buku baru juga, kemudian di sini juga sudah dijelaskan semua, dan nanti akan saya segarkan lagi kepada para juri, sehingga semuanya dapat memberikan kontribusi penilaian dengan maksimal dan seobjektif mungkin. Saya kira itu dulu pemaparan saya untuk kerapian teknik berpasangan. Nah, tentu hal-hal yang memang perlu nanti kurang atau gimana, silakan mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini untuk dapat saling berbagi segala kekurangan yang kita miliki. Terima kasih. Perlu langsung dicontohkan. Ya, silakan Pak Bungkal menambahkan. Kalau ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bungas Pasang. Salam Bungas Pasang. Nanti kita akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana metode melatih teknik dasar berpasangan tangan kosong yang akan dipertandingkan. Dan kemudian karena ini itu sebenarnya bukan pertandingan, lomba sebenarnya. Lomba ini nanti itu istilahnya, karena ini teknik tangan kosong, otomatis semua teknik harus kita pahami. Dan di dalam teknik dasar tangan kosong yang kita lihat di dasar ada 4 tahapan berlatih di sana sebenarnya. Pertama serang hindar, kedua bela diri, kemudian ada papasan, kemudian ada ringkasan yang terakhir. Mungkin pada tahap ini mungkin kita akan berbicara pada tahap serang hindar dan bela diri. Karena tingkat di atasnya itu tidak boleh sembarangan diketahui dan harus seizin dari pelatih-pelatih yang lebih tinggi. Nanti ada metode-metode tertentu yang kita pahami karena ini rangkaian dibuat oleh pelatih masing-masing, artinya untuk menciptakan kreativitas bagi seluruh pelatih semuanya. Kemudian kita akan coba nanti memahami bagaimana metode latihannya, kemudian bagaimana cara merangkainya dengan baik dan benar, kemudian bagaimana juga di dalam peraganya nanti. Karena di sini kita harus butuh peragaan, mungkin kita menggunakan teknik dasar tangan kosong dasar 1. Kira-kira bisa peragaan? Tidak usah pakai ini ya. Jadi.
pada rangkaian teknik itu ada istilah A dan B. Berarti A, B sikap itu tidak diisi nomor. Misalnya saya ambil di dasar 1 ya, tapi saya tidak, apa istilahnya? Ada di sini ngomong. Nah, boleh Pak. Saya tidak gini ya, menjelaskan secara penuhnya, mungkin 1 rangkaian atau 3 rangkaian, tapi utuh nanti pada tahap tingkat serang hindar dan bela diri. Di atasnya tidak dijelaskan karena itu sesuai dengan tingkat nanti. Dasar 1, mundur kaki kiri bersikap naga. Enggak. Mundur kaki kanan kalau tidak salah. Kanan. Mundur kanan ya biar ini. Kemudian yang B itu kan sikap setia ke kanan. Arah ini sebut pisir ini mengarah ke sasaran ke sana. Harus pasti ya. Sasaran. Kemudian pisir ini akan diikuti oleh langkah. Anda melangkah sesuai dengan pisir. Ini pisir akan arahkan. Ini serangnya ke sini. Posisi badan pas kena madap kembali. Nah, kemudian karena diserang hindar yang menyerang ini adalah A, posisinya di A. Di A dia mengejuk kiri. Nah. Ya, sekarang kita korelasikan sekarang. Seandainya saya menyerang duluan dia mengejuk, ini tingkatnya naik bela diri kan? Kejuk dulu. Hop. Ya. Kalau begini tingkatnya serang hindar. Ini serang hindar. Nah. Sekarang kalau saya posisi tetap. Kalau tingkatnya bela diri, saya menyerang, dia yang mengejuk. Kejuk. Lompat ke depan. Iya. Nah. Di sini waktu ini ya, waktu kita mau menyerang dalam posisi naga, misalnya naga. Ya. Saya naga kan. Waktu kita mau menyerang dia tuh badan kita harus menghadap dulu, baru melompat. Saya kita bisa menghindar gini, serang setria ini kita ingatkan kan, hop, serang setria. Ini kita menghindarkan ke sini. Tahapnya serang hindar. Kalau dibalik, kemudian kalau tahap serang hindar kedua ada gini, saya yang membalas, membela diri. Saya diserang. Hup. Posisi tetap kembali. Kita paham ya? Ulang lagi sekali. Saya membela diri nih. Hup. Pas. Ini tahap bela diri. Kalau Darmawan yang membela diri ini nggak habis ya. Harus kelewat ke depan. Hup. Bujung. Hup. Itu nanti cara merangkainya harus bisa dibolak-balik nanti. Kalau dia pakai bela diri dia menjadi begini, ketika dia serang hindar kayak begini. Sehingga dia menjadi satu rangkaian yang utuh. Kira-kira dipaham ya? Nah, nanti selanjutnya kalau tidak salah setria, bujung. Apa lagi? Bujung kiri. Lanjutkan. Nah, ini gejuk ya. Bujung. Kenapa saya gejuk kaki yang ini, tidak yang ini? Kalau dari posisi diam begini, ini jangan salah gini. Tadi itu pada saat dia geser ke sana, sesungguhnya nggak bisa gitu. Karena posisinya begini, nah ini kita hidup. Nah, kalau ini enggak, nah dia jauh ke belakang. Tapi begitu dia berubah maju serong kanan, nah ini sudah nggak layak lagi gitu. Nah itu jangan sampai nanti dalam peragaan di lambatnya itu kelihatan di situ. Kalau posisi dia begini, ya ini. Nah, ini dia kelihatan peragaan tekniknya. Ini dalam teknik kan ada dua, baik lambat maupun cepat. Nah, di lambatnya itu diperagakan betul kemana sasarannya, apa yang dipakai penyerang itu diperagakan. Nah, setelah di sana, kemudian baru dia prosesnya menghindar. Ini langsung digerak lambat. Nah, ini ya. Kalau posisinya begini, nah, ini saya menyerang ini sih. Oh, dasar aja. Nah, kalau kayak gini, maka kalau sudah begitu posisinya,
memang yang di belakang yang sebaiknya menyerang. Nah ini kadang-kadang pelatih di sini memaksakan begini dia menyerang, gitu. Sehingga kurang pas, cenderung kadang-kadang dipaksakan. Padahal ada serangan yang lain. Karena ini hidupnya sudah lewat. Tapi kalau di sini tidak bisa, tinggal taruh panjat di sini dia menyerang. Tapi kalau lewat begini, nah ini peragaknya pada saat tadi itu gitu, kalau itu sudah seperti itu sebaiknya diganti pakai yang lain agar tidak terjadi kesalahan. Nah ini yang sering setelah dipraktek begitu kadang-kadang harapan pelatih ya itu dipakai, tapi setelah diberikan ke anak-anak kadang-kadang tidak terjadi sesuai harapan pelatih. Maka kadang-kadang di sana pada saat peragaan dibiarkan apa lagi? Nah, nggak salah. Di sini sekarang nyerang. Kalau sudah begini, nggak boleh. Serangannya mestinya langsung. Jangan ke sini. Nah ini kadang-kadang. Jadi kalau dari sini, ini langsung aja sini. Simpel jadinya dia. Kita taruh pancarnya. Jadi kenapa PD setiap nendang itu kaki habis nendang itu ditarik atau diangkat? Karena kalau hijau turun, nah hilang sasarannya. Tidak bisa. Nah karena setiap pedomannya adalah setiap kaki itu turun, serangan sudah sampai. Nah ini kadang-kadang kalau dia diturunkan kakinya, kemudian diturun, nah itu lagi dia mancar ke sini. Nah ini dah yang banyak mengurangi nilai. Nah sehingga mestinya hijau tidak ditarik, naruh pancar ke sini langsung nyerang. Kalau saya terus menyerang, nah di sini menghindarnya seperti apa? Nah ini juga kadang-kadang ada yang nyerang, ininya diserang, atau di sini diserang. Lalu kalau Garuda itu apa sesarnya? Seperti apa gininya? Nah ini loh. Nah itu biar jelas. Jangan sampai hanya tangannya tok begini. Juga mengurangi nilai. Mestinya ya full dia. Badan juga ke sana. Nah sampai nyerangnya badannya begini. Nah sehingga tidak terjadi satu kesatuan gerak. Nah satu kesatuan gerak yang utuh itulah yang disebut bogi. Jadi langkahnya itu tepat, pancarnya. Badan serta mendorong ke sana. Kemudian lepasannya juga sampai di sini. Sehingga satu kesatuan laku, gerak, dan lepas itu, kalau itu mampu digerakkan secara utuh, maka itulah yang disebut bogi. Oh, sih. Nah, mohon maaf. Mungkin perlu dijelaskan rangkaian untuk yang dipertandingkan itu pelan dulu sebagaimana, Ya. lalu ada interval, lalu senjata dan seterusnya. Ya, oke. Saya akan coba peragakan dulu. Ya, ini saya tidak ada nyusun karena memang di sini. Jadi, enggak cukup mungkin 3 gerak kemudian bela diri. Nanti teman-teman silahkan lanjutkan kalau itu permintaannya 8 gerak, ya lakukan 8 gerak. Saya mungkin cukup 3 gerak peragakan aja ini. Contoh, gue nginar gue. Sikap ya, oke, dari sikap. Nah, kemudian saya maju kanan, pukul. Nah, hinar. Yes. Nah, kemudian saya lanjut dari sini menyerang. Yes. Terus ya, ini ke tempat yang sempit. Kemudian anggap sekarang di sini saya menyerang, sudah bela diri sekarang. Anggap sudah 8 gerak atau sudah 12 gerak. Nah, dari sini saya menyerang lagi. Bela diri sekarang, Bung. Terus, nah, jadi, nah, ini yang saya perlu jelaskan. Umumnya, bela diri itu dapat terjadi akibat dari salah serangan atau terlambatnya serangan. Kalau saya cepat, sama-sama cepat, kemudian pada saat tahap tertentu terjadi salah serangan atau terlambat kita menyerang, maka detik itulah kita bisa terjadi pelaksanaan bela diri. Kalau saya lebih cepat, tidak bisa. Ya, kalau saya nah dia terlambat, ya kena terus. Maka proses bela diri tidak akan terjadi. Karena ini lomba, maka para pelatih tolong. Maka pas enggak itu serangan itu untuk dilakukan atau pelaksanaan bela diri. Itu yang penting. Kalau kurang pas, lebih bagus ganti. Pakai serangan yang lain.
gitu. Sehingga momennya itu betul-betul pas. Dari posisi begini, misalnya saya melayang gejolak kiri, nah ini tentu memaksakan. Maka akibat serangan yang salah dan terlambat, maka si B bisa melakukan pelaksanaan bela diri. Tapi kalau di sini tinggal begini atau di sini tinggal begini, nah tentu lebih sulit pelaksanaan bela dirinya. Gitu. Tapi karena dari sini, ini mestinya tinggal tendang belakang, tapi saya melayang. Nah, sehingga pelaksanaan bela dirinya terjadi. Tapi kalau saya tendang belakang, walaupun bisa, ini kita bicara biru ke bawah. Ya, kalau sudah mereka semua bisa kalau kita latih. Tapi untuk mempermudah kita melatih, terutama anak-anak, karena dia belum punya kecepatan kelincahan, maka sebaiknya pelatih memilih teknik yang lebih mudah, tapi berkualitas dan tepat untuk dilaksanakan. Nah, setelah terjadi bela diri, anggap tadi apa misalnya, saya begini didorong atau tebak dong. Nah, ini rebah. Nah, ini selesai dah, entah itu 8 gerak atau 12 geraknya. Setelah saya rebah, terus kena tebakan, itu pelaksanaan bela diri dalam pedoman teknik kita sudah selesai berarti. Selesainya dengan pelaksanaan bela diri tersebut, maka kita lanjutkan. Tentu ini sesuai dengan keputusan kita bersama kemarin untuk mensimpelkan. Dulu kan teknik berpasangan tangan kosong dulu, kemudian teknik senjata wajib, kemudian teknik senjata bebas. Sekarang digabung untuk menghemat maupun mempermudah. Nah, dengan begitu digabung sekarang. Nah, menggabungkan sekarang dari pembelaan diri pertama setelah saya jatuh, ini ada interval. Interval ini silahkan Anda main drama sendiri untuk membuat seninya. Kita tidak menolak itu. Mau rebah kemudian langsung berlari ngambil senjata, silahkan. Tapi kalau rebah misalnya terjebak tadi sakit, bila perlu action sedikit, aduh, kemudian begini ambil senjatanya dulu, kemudian yuk, kemudian dia juga melompat ke sana, ambil senjata. Nah, dia juga melompat ngambil senjata. Dari sini baru kita bersiap. Interval inilah. Kemudian siap. Begitu pas. Begitu pas ini kebetulan sikapnya sama. Begitu pas misalnya atau gini. Nah, siapa yang nyerang sekarang? Kalau saya misalnya nyerang, ya, ini saya pegang apa? Saya pegang pisau. Dia pegang pedang, gitu. Jadi saya menyerang. Tes. Nah, dia menghindar dulu. Dari sini, ini mundur saya. Nah, tusuk lagi di sini. Set. Tes. Kemudian saya tusuk. Nah, sekarang sudah anggap sudah 12 gerak. Pembelaan diri sekarang. Gitu. Ini, nah kalau di sini pedangnya, ini sesungguhnya saya sudah putus tadi itu. Begitu saya nyerang gini aja sudah. Nah, itu memang ya ini karena kita sengaja buat. Jadi, nah ini saya mau nyerang, udah tinggal diginikan. Nah, tes, ini pembelaan diri dari belakang. Jadi leher saya sudah diputus dari belakang. Nah, jadi selesailah. Atau boleh tadi pada saat pertama misalnya saya kena bela diri, saya jatuh, atau kedua nanti boleh Pak Agung Putra ini yang kalah, boleh. Nah, yang penting itu adalah kalau pedang lawan pisau, itu kalau bisa pedangnya yang menang. Jangan sampai kebalik. Nah, karena ini rangkaian teknik berpasangan sesuai dengan kaidah dan pedoman teknik kita. Jangan sampai pisau menang. Nah, kalau itu di pertarungan bebas di luar, kan kita tidak tahu. Tapi kalau dalam pertarungan di PD, usahakan kita harus pakai pakem. Misalnya pisau lawan toyak, menang pisaunya. Gitu kan, tidak ada gininya. Nanti itu sudah aturan gininya sudah menyalahkan. Itu tolong para pelatih juga hati-hati dalam menggunakan senjata. Jangan sampai kipas lawan pedang, menang kipas gitu. Nah, tolong kalau pakai kipas, pakai apa, senjata apapun itu silahkan berkreasi. Cuman tolong tepatkan kegunaan daripada senjata masing-masing. Ya, jangan hanya senjata itu. Banyak yang sering saya lihat itu dalam pertandingan di luar itu, karena kebetulan saya
sebagai wasit juri sering, jadi pegang pedang, malah ini loh, mukulnya, mestinya pedang itu kalau panjang ini di sini. Tapi lewat malah, ini malah nyampe, sehingga pedangnya kan ke sana lewat. Kepalanya yang di sini. Nah ini juga sering, maksudnya benar, tapi pelaksanaannya salah. Nah ini mestinya ya kalau pegang senjata tentu tangan yang sudah diperpanjang. Jadi fungsi senjata itulah perpanjangan daripada tangan. Jangan sampai tangan sudah dipanjangkan kok malah setelah menyerang dipendekkan lagi gitu. Ya ini betulnya Anda. Anggap ini misalnya pedang ya. Nah sekarang kalau saya nyerang ini begini ya. Berarti yang kena tangan bukan pedangnya. Ini juri atau pendekar kalau jeli ini nilainya kurang ini atau bisa salah ini karena pedoman teknik. Jadi mestinya kalau nyempal gini, nah ini di sini deh. Terus gitu. Terus ingat kalau pedang bukan mukul begini, bukan. Dia ngiris seret gitu. Bukan blag, bukan begitu. Ngiris. Terus. Jadi ngiris pelaksanaannya. Jadi tidak mukul pedang. Kalau pisau, ya nusuk. Nah, ingat itu. Jadi teman-teman para pelatih semua, semoga nanti kalau memang ada yang kurang, silahkan ditambahkan atau ditanyakan. Semoga bisa saya hanya menggugah dulu sedikit. Mungkin tentu banyak yang kurang, tapi saya yakin akan bisa dijelaskan. Nah, itu kira-kira kalau interval tadi silahkan bebas. Ingat, waktu kita adalah 3 menit. Jangan sampai lebih dari 3 menit. Silahkan gerak lambatnya, misalnya. Harus jelas pedoman teknik, itu di situ dilihat oleh para juri. Kemudian, kalau pada saat gerak lambat, tidak perlu intervalnya ada tarian, ada segala macam, tidak perlu. Tapi pada saat gerak cepatnya, silahkan. Sehingga kelihatan gininya. Kemudian, dari gerak lambat ke gerak cepat, ya kalau memang ingin berkreasi, waktunya dilihat, gitu, biar pas. Sehingga tidak kelebihan waktu nanti. Malah itu dipakai itu, hitungan waktunya. Kalau lebih kan mengurangi nanti nilai. Nah, gerak, kalau permintaannya 12 gerak, kalau tampilnya 13, tidak masalah. Kalau kurang dari 12, itu baru mengurangi nilai. Kalau lebih, tidak apa. Tapi kalau lebihnya itu salah, ya tetap mengurangi nilai. Kemudian, ini teknik berpasangan. Biar teman-teman para pelatih tahu, ketika saya menyerang, misalnya ini sampai ke pedang begini. Nah, serangannya benar. Guangji melingkar ke dalam. Nah, ini melingkarnya dia ke sana. Kalau ini tidak merubah sikap, merubah gini, ini tentu nilainya 0. Ya, karena dia menghindarnya ke dalam penjuru. Ya, ini kembali ke teknik dasar. Karena penilaian yang akan kita terapkan di dalam teknik berpasang ini sesuai dengan teknik serang hindar. Cuman nanti penjumlahnya berbeda. Itu urusan wasit juri itu. Tapi yang jelas, biar teman-teman pelatih paham, itu serangan kalau penuh gini dapat nilai 10. Karena 1 gerak, maka 12 gerak itu kalau jumlahkan nilainya, saya bergerak 12, Pak Agus juga 12. Maka nilainya adalah 24. Kenapa begitu? Karena kalau serangan saya salah, maka akan kurang 1. Hindarnya salah, juga berkurang 1. Terus kalau serangannya benar, hindarnya salah, makanya salahnya 1. Kalau kedua-duanya benar, berarti dapat nilai 1. Gitu. Nah, jadi itu. Terus kalau gerak lambat juga sama, penilaiannya seperti itu. Maka kalau 12 gerak, itu gerak lambatnya 12, gerak cepatnya 12, berarti total nilai nanti 480 ya. Udahlah, itu diurus saja. Yang penting bagi para pelatih adalah bagaimana menerapkan teknik ini dengan benar, sehingga dilihat oleh para juri dapat nilai penuh. Nah, kalau pedang
saya kira sudah juga para pendekat dan lain paham bagaimana gini. Nah, ini hanya contoh kecil yang kita peragakan untuk mempertegas, memperjelas di dalam para pelatih memberikan latihan di tempatnya masing-masing. Saya kira itu dia. Mungkin salah satu contoh gerakan lambat yang dijelaskan. Salah satu terus salah satu contoh gerakan lambat yang perlu dijelaskan. Oh ya, salah satu contoh gerak ini ada permintaan dari rekan kita. Salah satu peragaan gerak lambat. Ya, misalnya begini. Berhadapan dulu. Dari sikap misalnya begini. Nah, ini contoh ya. Saya misalnya menyerang. Saya menyerang, maju kanan, pakai pisau saya tusuk pendeta. Nah, di sini, nah, kemudian dari sini tusuk dulu. Dari sini tetap awalnya maju, nah, kemudian setelah di sini tentu gue maju menghindar sekarang. Nah, ulang dulu. Nah, langsung hindar sekarang. Ya. Nah, itu peragaan lambat. Kalau dari sini, nah ini bisa dikit. Saya pegang pisau, saya seteria kanan. Nah, jadi dari sini tetap kembalinya, bukan di sini terus dikembalikan ke awal dulu. Dari start awalnya itu dikembalikan dulu, dari serangan awal itu, di mana berakhirnya di sana start kembali. Jadi pancarkan ke kanan. Usutkan, ini contoh. Jadi bukan ditaruh begini, pancar dulu, terus tangannya aja ke sini, terus begini. Enggak, semuanya komplit. Nah, ini terserah sikapnya mau di sini, mau di sini. Nah, gitu. Jadi gerak lambatnya begitu. Kalau dari tendangan juga sama. Misalnya kan tendangan gejelik dari sini, tendangan gejelik, ya dari sini juga gejelik, kilat. Nah, jangan di sini terus turunkan aja, terus langsung gejelek baru pindah. Nah, tetap dari posisi sikap awal, sehingga jelas kelihatan. Tapi untuk memperagakan tetap ya, nah kembali dulu. Nah, baru sekarang nah itu, kembali. Nah, kira-kira itu Blegum. Ya. Nah. Silakan kalau ada yang lain lagi. Lanjut. Ya. Kira-kira itu. Jadi setiap peragaan untuk teknik di gerak lambat itu, kecuali sikap awal, dalam perjalanan itu diulang sekali lagi. Disampaikan, kemudian diulang lagi, sehingga jelas. Karena juri nanti di sanalah dilihat sepenuhnya kemampuan pelatih pedoman teknik yang ditampilkan. Saya itu dulu. Maksudnya disentuhkan dulu. Sentuhkan dulu. Baru pelaksanaan fullnya. Nah, baru pelaksanaan fullnya. Jadi dilambatkan dulu, disentuhkan, diam. Jadi yang menghindar diam, Nah, jadi kalau misalnya tusuk ya, yang menghindar ini diam, yang bergerak ini yang menyerang. Jadi misalnya begini, diam. Sekarang kembali, baru pandangan tetap ke sana. Ya, jangan dilihat pisaunya begini. Ini sering juga. Ini karena memang kita ingin mengajak agar semua para pelatih paham. Pandangan itu sangat-sangat penting. Jangan sampai pandangan itu malah lain-lain senjatanya dilihat. Musuhnya sudah di sini kok masih lihat senjata. Jadi ini setiap sampai pandangan sudah ke sana. Jangan ini yang dilihat lagi. Itu prinsip sesungguhnya. Baik. Bedanya dengan peragaan full itu adalah langsung gerak lanjut. Ya, kalau di pull kan begitu sikap, begitu langsung terus sampai terakhir bela diri. Tidak ada pengulangan. Jadi di teknik gerak lambat itu sesungguhnya hanya kepentingan juri untuk dapat mengenal, mendalami pedoman teknik yang ditampilkan. Sehingga dari sanalah juri bisa melihat sejak awal bahwa ada hal-hal yang salah dan yang kurang. Nanti gerak cepatnya mampu tidak dia berubah. Kadang-kadang di peragaan teknik lambatnya benar semua, di gerak cepatnya nanti salah banyak. Itu maka juri minta 2 kali gerakan, baik lambat maupun cepat. Ya.
Ada lagi? Silahkan. Ada biasanya teknik dasar berpasangan itu boleh masuk penjuru. Boleh masuk penjuru, tapi dengan catatan ketika dia masuk penjuru dia harus melepaskan serangan. Kadang-kadang kan selalu harus keluar penjuru, enggak. Boleh dia masuk penjuru, tapi ketika dia masuk penjuru, rangkaian selanjutnya itu dia harus melepaskan serangan. Kira-kira paham ya? Tidak mesti harus keluar penjuru. Karena ini teknik dasar. Ada di dasar 1, kalau dasar 1 lompat ke depan kaki kiri, egos kaki kanan, kemudian tendang ke jelik, tendang ke kanan, masuk penjuru dia kan. Ini teknik dasar berpasangan. Boleh masuk penjuru, tapi dengan catatan dia masuk penjuru harus melepaskan serangan selanjutnya. Kira-kira demikian tambahnya. Ya, baik. Demikian kawan-kawan sekalian. Jadi yang disampaikan oleh Pak Pendekar Wayan Darmawan dan Pak Pendekar Anagung Raputra sangat detail sekali, sampai kepada filosofisnya juga sudah disampaikan. Kawan-kawan nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, para atlet dan para pelatih yang melatih atletnya ada hal yang kurang jelas, jadi pada setidaknya kesimpulannya pada peragaannya itu mulai dari peragaan pelan, kemudian nah satu lagi intervalnya itu pelan juga ya. Waktu peragaan pelan. Waktu peragaan pelan. Waktu peragaan pelan intervalnya bebas. Kan tidak dianu itu. Karena interval tidak masuk dalam hitungan nilai. Tapi tetap diperhitungkan untuk membantu keindahan daripada. Hanya akan menambah nilai keindahan. Bukan masuk nilai. Jadi itu jelasnya nanti kawan-kawan lebih awal kita sampaikan saat ini agar nanti dalam membuat rangkaian, kemudian termasuk melatihkan atletnya, juga termasuk pada saat memberikan merekam videonya untuk atlet-atletnya itu biar tidak salah. Nanti jangan sampai kesalahan yang terjadi itu karena tidak tahu. Jadi tadi sudah dijelaskan betul, termasuk arah, laku, yang mana nilainya besar, yang mana tidak didapat nilai dan seterusnya. Saya kira itu untuk materi kerapian teknik berpasangan yang akan kita pertandingkan. Nah, untuk selanjutnya silakan kawan-kawan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat dulu, nanti kita akan